Halo Tax Academian, kembali lagi bersama saya Icat dalam Ada Apa Dengan Pajak. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas nih terkait pemilihan metode transfer pricing sebagaimana pada awal tahun pajak 2023 nih, kita perlu nih merefresh kembali pengetahuan kita terkait pemilihan metode transfer pricing. Nah, metode transfer pricing ini merupakan alat yang berguna dalam menentukan kewajaran harga atau laba dalam analisis transfer pricing. Lantas, manakah metode yang dapat dipilih? Apakah dapat serta-merta bebas memilih metode transfer pricing yang ada atau terdapat suatu rambu-rambu pemilihan metode yang harus dipenuhi? Nah, saksikan video ini hingga akhir ya. Pada dasarnya, pemilihan metode yang akan digunakan dalam analisis transfer pricing harus mempertimbangkan beberapa aspek. Aspek-aspek ini pada umumnya telah dirangkum dalam suatu aturan yang bisa ditemukan dalam regulasi transfer pricing masing-masing negara. Ditinjau dari sejarah serta intensitas penggunaannya, aturan mengenai cara pemilihan metode transfer pricing dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu Hierarchy of Methods, Best Method Rule, dan The Most Appropriate Method. Yang pertama, Hierarchy of Methods. Hierarchy of Methods ini sudah ada sejak tahun 1968 dalam US Treasury Registration nomor 1482 dan sejak tahun 1979 dalam OECD Report. Hierarchy of Methods meletakkan ketiga metode tradisional yang sudah dikenal sebelumnya sebagai metode yang harus diprioritaskan, yakni Comparable Uncontrolled Price, Cost Plus Method, dan Resale Price Method. Sifat prioritas dalam pemilihan metode berdasarkan Hierarchy of Methods ini semakin terlihat ketika Transactional Profit Method telah diakui sebagai metode yang dipergunakan untuk mengukur kewajaran dari suatu transaksi afiliasi. Nah, di dalam aturan hierarkis tersebut, analisis di level harga CUP, yaitu Comparable Uncontrolled Price, dianggap merupakan metode yang terbaik, kemudian diikuti dengan analisis di level laba kotor, yaitu Resale Price Method dan Cost Plus Method. Apabila kedua jenis analisis tersebut tidak dapat dilakukan atau tidak dapat memberikan analisis yang andal, barulah analisis di level laba operasi dapat digunakan, yakni menggunakan metode TNMM atau Profit Split Method. Nah, penerapan ini mengharuskan wajib pajak dan otoritas pajak untuk selalu memprioritaskan atau mempertimbangkan penggunaan metode secara berurutan begitu ya. Dengan urutan sebagai berikut. Pertama, Comparable Uncontrolled Price, kedua Resale Price Method, dan metode Cost Plus Method. Baru kemudian menggunakan metode TNMM dan PSM. Pada awalnya, OECD menggunakan Hierarchy of Methods mulai tahun 1979. Pada tahun 1995, OECD memberikan penekanan kepada Hierarchy of Methods secara eksplisit. Baru pada tahun 2010, OECD merevisi kembali guidelines terkait transfer pricing-nya dan tidak menggunakan Hierarchy of Methods ini lagi, begitu ya. Nah, secara global, aturan ini tuh mendapatkan banyak tantangan, terutama jika ditinjau dari sulitnya mengaplikasikan metode tradisional. Selain itu, perlunya argumentasi ketika menolak metode tradisional secara hierarki, itu membutuhkan upaya yang cukup menyulitkan sekaligus memberatkan, sehingga akan menimbulkan tambahan beban administrasi bagi wajib pajak. Yang kedua, Best Method Rule. Best Method Rule adalah aturan untuk memilih metode yang paling dapat memberikan pengukuran kewajaran yang dapat diandalkan dengan mempertimbangkan fakta dan situasi yang ada. Kata kuncinya adalah yang dapat memberikan pengukuran yang dapat diandalkan. Itu ya, the Best Method Rule. Nah, tidak ada suatu hierarki atau prioritas dalam Best Method Rule. Jika suatu metode ternyata dapat lebih menunjukkan hasil yang paling andal dibandingkan dengan metode yang diajukan oleh wajib pajak begitu ya, maka metode tersebutlah yang harus dipergunakan begitu. Nah, pertanyaannya yang kemudian muncul adalah apakah perlu menguji penerapan masing-masing metode sebelum menentukan metode yang paling tepat untuk dipergunakan? Nah, dalam kasus otoritas mempertimbangkan metode lain begitu ya, wajib pajak perlu nih untuk membuktikan mengapa suatu metode yang tidak dipergunakan itu tidak dapat memberikan hasil yang andal. Nah, dengan demikian, secara tersirat nih, aplikasi The Best Method Rule ini memerlukan suatu uji penerapan masing-masing metode transfer pricing sebelum dapat menyimpulkan suatu metode yang terbaik.
Nah, dengan demikian nih perlu diperhatikan adanya tuntutan untuk selalu mempertimbangkan dan mengupayakan data pembanding untuk seluruh metode dalam aplikasi Best Method Rule. Ini malah atau justru menciptakan beban administrasi yang lebih tinggi bagi perusahaan multinasional. Yang ketiga adalah the most appropriate method. Nah, pada tahun 2010 nih, OECD itu memperbarui cara pemilihan metode transfer pricing-nya yang termuat dalam OECD Transfer Pricing Guideline yang awalnya dari hierarchy of methods menjadi pemilihan metode analisis yang paling sesuai atau bahasa Inggrisnya adalah the most appropriate method. Nah, cara pemilihan ini tuh masih dipertahankan dalam OECD Transfer Pricing Guideline yang terbaru yaitu pada tahun 2022. Pemilihan metode berdasarkan aturan the most appropriate method ini tuh mempertimbangkan 4 faktor sebagai berikut. Yang pertama, kelemahan dan keunggulan dari masing-masing metode transfer pricing. Yang kedua, kesesuaian metode dengan karakter transaksi afiliasi tersebut, terutama jika ditinjau dari hasil analisis fungsional. Yang ketiga, ketersediaan data yang dapat diandalkan. Dan yang keempat adalah derajat kesebandingan antara transaksi afiliasi dengan transaksi yang menjadi pembanding, termasuk jika telah melakukan penyesuaian kesebandingan. Dalam cara pemilihan metode melalui the most appropriate method ini, transactional profit method ini semakin mendapatkan tempat yang lebih seimbang dan bisa dikatakan mendapatkan perhatian begitu ya. Nah, pengakuan ini tuh dapat ditemui dalam paragraf 2.4 OECD Guidelines 2022 yang menyatakan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, transactional profit method ini dapat dianggap sebagai metode yang lebih tepat untuk diaplikasikan jika dibandingkan dengan traditional transaction methods. Contoh yang pertama yang terkait kondisi tertentu yang dimaksud ini, misalkan ketika transaksi yang dilakukan dalam sebuah grup perusahaan itu bersifat sangat terintegrasi. Nah, masing-masing pihak yang terlibat bersama-sama memberikan nilai tambah yang signifikan dan bersifat unik sehingga sulit untuk melakukan analisis secara terpisah atau segregasi begitu ya. Contoh lainnya adalah jika tidak terdapat pembanding internal dan tidak tersedianya data margin kotor dari data yang berada di ranah publik atau database, sehingga menyebabkan traditional transaction method ini tidak dapat diaplikasikan. Nah, maka demikian, transactional profit method lebih tepat untuk diaplikasikan pada kondisi sebagaimana contoh yang tadi disebutkan sebelumnya, serta dengan melihat faktor ketersediaan informasi pihak ketiga. Nah, dalam penerapan the most appropriate method ini, itu juga tidak terdapat suatu persyaratan untuk menguji atau menganalisis secara mendalam seluruh metode transfer pricing. Penekanan atau ketidakharusan untuk menguji secara mendalam tersebut itu dinyatakan dalam paragraf 2.8 OECD Transfer Pricing Guideline tahun 2022. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Nah, awalnya nih, aturan domestik di Indonesia ini menggunakan hierarchy of methods yang mana pernah diterapkan di Indonesia khususnya melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 43/PJ/2010. Nah, sejak diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per nomor 32/PJ/2011 yang mana ini merupakan perubahan atas Per 43/2010, barulah pemilihan metode transfer pricing Indonesia ini menganut the most appropriate method. Nah, aspek pemilihan metode transfer pricing dalam ketentuan domestik ini itu mengalami pembaharuan kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer, yang mana itu juga memuat nih penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Berdasarkan pasal 13 ayat 2 dalam PMK 22 tahun 2020, metode transfer pricing dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan metode yang dinilai dari pertama, kesesuaian metode dengan karakteristik yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji dan di karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan kelebihan dan kekurangan setiap metode yang dapat diterapkan. Yang ketiga, ketersediaan transaksi independen yang menjadi pembanding yang andal. Yang keempat, tingkat kesebandingan antara transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan transaksi independen yang menjadi pembanding. Dan terakhir yang kelima adalah
keakuratan penyesuaian yang dibuat ketika terdapat perbedaan kondisi antara transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan transaksi independen yang menjadi pembanding. Nah, itu ya sudah jelas bahwa secara domestik udah ada nih aturan terkait tata cara pemilihan metode transfer pricing yang tepat, dan juga ini menyesuaikan dengan adanya international best practice dalam OECD Transfer Pricing Guideline terbaru yaitu tahun 2022. Nah, demikian episode Ada Apa Dengan Pajak terkait pemilihan metode transfer pricing. Nah, apabila rekan-rekan merasa video ini bermanfaat gitu ya, jangan lupa klik like dan juga share video ini ke kolega begitu ya. Dan saksikan juga Ada Apa Dengan Pajak lainnya dalam YouTube channel DTC Indonesia. Saya Icat pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.